Di tengah gejolak sejarah Indonesia yang baru saja merdeka, lahirlah seorang anak dari keluarga yang syarat dengan nama besar dan idealisme, Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo. Ia dilahirkan pada 17 Oktober 1951 di Jakarta, di tengah keluarga intelektual yang sangat berpengaruh. Ayahnya, Profesor Sumitro Djoyo Hadikusumo, adalah seorang ekonom legendaris, pemikir yang kerap menjadi arsitek kebijakan ekonomi nasional di berbagai rezim. Sementara ibunya, Dora Mari Sigar, berasal dari Minahasa, sosok perempuan kuat yang membawa nilai-nilai disiplin dan keteguhan dalam keluarga. Dari darah kedua orang tuanya, Prabowo mewarisi dua hal, intelektualitas yang tajam dan karakter keras yang tak mudah tunduk pada keadaan. Namun kehidupan keluarga Djoyo Hadikusumo tak pernah lepas dari turbulensi politik. Pada akhir 1950-an, ketika pergolakan PRRI, Permesta mengguncang Republik Muda, sang ayah menjadi salah satu tokoh yang berselisih dengan kekuasaan Presiden Soekarno. Situasi itu memaksa keluarga kecil Prabowo meninggalkan tanah air. Mereka hidup berpindah-pindah di negeri orang, Singapura, Malaysia, hingga Swiss, membawa serta beban pengasingan yang membentuk kepribadian sang anak sejak dini. Bagi Prabowo kecil, Indonesia bukan sekadar tanah kelahiran, melainkan bayangan jauh yang ia rindukan dari balik jendela asing. Dalam masa kecilnya di luar negeri itu, Prabowo tumbuh di lingkungan yang keras dan penuh disiplin. Pendidikan Barat memberinya wawasan luas tentang dunia, tapi juga menanamkan rasa kehilangan yang dalam. Di saat teman-teman sebayanya menikmati masa kanak-kanak, ia justru belajar memahami arti kerinduan terhadap tanah air. Cerita-cerita sang ayah tentang perjuangan kemerdekaan, cita-cita bangsa, dan keadilan sosial, menjadi dongeng sekaligus doktrin yang mengendap di benaknya. Kita adalah bangsa pejuang, kata ayahnya suatu kali, kalimat yang kelak menjadi prinsip hidup Prabowo. Keluarga Djoyo Hadikusumo akhirnya kembali ke Indonesia ketika situasi politik mulai stabil. Di sanalah Prabowo muda mulai menemukan arah hidupnya sendiri. Ia tak memilih jalan ekonomi seperti ayahnya, melainkan menapaki jalan berbeda, dunia militer. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, namun bagi Prabowo, menjadi tentara adalah bentuk nyata dari pengabdian kepada negeri yang sempat merebut masa kecilnya. Ia ingin membuktikan bahwa darah Djoyo Hadikusumo tak hanya piawai berpikir, tapi juga siap berkorban di garis depan. Kisah masa kecil dan akar keluarganya menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidup Prabowo. Dari sebuah keluarga yang diwarnai pengasingan, idealisme, dan kebangsaan, lahirlah seorang pria yang kelak menggabungkan disiplin tentara dan visi ekonomi dalam satu tubuh. Babak pertama kehidupannya bukan sekadar kisah lahirnya seorang tokoh, tapi juga awal dari perjalanan panjang mencari arti cinta pada tanah air, cinta yang akan menguji kesetiaan, harga diri, dan ambisinya di tahun-tahun mendatang. Setelah kembali ke Indonesia, masa remaja Prabowo Subianto berjalan dalam suasana yang penuh gejolak nasional. Negara masih mencari bentuknya, sementara ingatan masa pengasingan masih melekat kuat dalam dirinya. Di sekolah, Prabowo dikenal sebagai sosok yang cerdas namun tegas, terkadang keras kepala dalam mempertahankan pendapatnya. Didikan disiplin dari ibunya dan pemikiran rasional dari sang ayah membentuk karakternya menjadi campuran antara idealis dan realistis. Ia sering terlihat membaca buku-buku sejarah dan strategi perang, seolah ingin memahami mengapa bangsanya kerap terjebak dalam konflik dan ketidakstabilan. Dalam diam, benih nasionalisme yang tumbuh sejak masa kecil kini mulai menemukan bentuknya. Namun di balik ketenangan wajah mudanya, tersimpan kegelisahan besar. Prabowo menyadari bahwa untuk membangun Indonesia, tidak cukup hanya dengan berpikir atau menulis teori seperti ayahnya. Ia ingin terjun langsung, berjuang di lapangan, menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga dan menegakkan kedaulatan negeri. Tekad itu membawanya melangkah ke Akademi Militer di Magelang, lembaga yang dikenal keras namun terhormat. Disinilah, untuk pertama kalinya, idealisme masa kecilnya diuji oleh disiplin dan realitas dunia militer yang tanpa kompromi. Banyak yang tak percaya anak seorang ekonom bisa bertahan dalam kerasnya pendidikan militer, tapi Prabowo justru menemukan dirinya di sana. Hari-hari di akademi menjadi babak pembentukan sejati bagi Prabowo. Ia dikenal sebagai taruna yang ambisius, disiplin, dan sangat kompetitif. Tidak jarang ia menantang instruktur dalam diskusi taktik perang, menunjukkan ketertarikan besar pada strategi dan psikologi medan tempur. Reputasinya sebagai calon perwira dengan karakter kuat mulai dikenal sejak masa itu. Ia tidak hanya menguasai teknik, tetapi juga menunjukkan kemampuan memimpin rekan-rekannya di situasi sulit. Semangatnya sederhana, Indonesia harus punya tentara yang bukan hanya kuat secara fisik,
tapi juga cerdas secara moral dan intelektual. Setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974, Prabowo resmi menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat dan langsung bergabung dengan satuan elit Kopassus. Langkah itu menandai peralihan dari dunia idealisme muda menuju medan nyata perjuangan. Di Kopassus, Prabowo mulai menapaki jalannya sebagai prajurit sejati, belajar bahwa loyalitas, keberanian, dan kerahasiaan adalah 3 hal yang tak terpisahkan. Dari latihan ekstrim di hutan hingga operasi rahasia, semuanya membentuknya menjadi sosok yang teguh, cepat mengambil keputusan, dan berani menanggung risiko apapun demi tugas negara. Masa muda Prabowo bukan hanya kisah tentang perjuangan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah cita-cita membentuk arah hidup. Dari seorang anak pengasingan yang rindu tanah air, kini ia menjelma menjadi perwira muda yang siap mengabdi pada Republik dengan seluruh tenaga dan pikirannya. Namun di balik disiplin dan semangat pengabdian itu, masih tersimpan ambisi besar, dorongan untuk membuktikan bahwa dirinya tak hanya pewaris nama besar, tetapi juga pembuat sejarahnya sendiri. Bab berikutnya akan menjadi saksi, ketika ambisi dan tanggung jawab mulai berjalan beriringan di bawah bendera merah putih. Karir militer Prabowo Subianto dimulai ketika ia resmi mengenakan seragam tentara dan memasuki dunia pasukan elit Kopassus. Di usia muda, ia segera menunjukkan potensi yang menonjol, berani, disiplin, dan memiliki naluri kepemimpinan yang tajam. Rekan-rekannya menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang tidak pernah setengah hati dalam menjalankan tugas. Ia memimpin dengan ketegasan yang kadang dianggap keras, namun selalu dilandasi rasa tanggung jawab terhadap misi. Dalam berbagai latihan ekstrim di hutan, laut, dan pegunungan, Prabowo belajar satu hal penting, bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tapi soal memberi contoh dan berani memikul beban lebih berat dari anak buahnya. Awal 1980-an menjadi masa pembuktian bagi Prabowo. Ia dikirim ke berbagai operasi penting, termasuk ke Timor Timur, daerah konflik yang menjadi ujian mental dan moral bagi banyak prajurit Indonesia. Di sana, ia terjun langsung memimpin pasukan dalam situasi yang sulit, di tengah medan yang keras dan penuh tekanan politik internasional. Operasi militer di Timor Timur bukan hanya pertempuran bersenjata, tapi juga arena politik yang kompleks, di mana setiap tindakan bisa berdampak besar terhadap citra Indonesia di mata dunia. Dalam situasi itu, Prabowo dikenal tegas, cepat mengambil keputusan, dan berani menghadapi risiko, meski tidak jarang kebijakan di lapangan menimbulkan kontroversi. Perjalanan di Timor Timur meninggalkan jejak mendalam dalam diri Prabowo. Ia menyaksikan langsung bagaimana perang menguji kemanusiaan. Banyak catatan yang menggambarkannya sebagai komandan yang disiplin dan sangat protektif terhadap pasukannya, namun juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika kerasnya operasi militer kala itu. Dari medan itu, Prabowo belajar bahwa nasionalisme bukan hanya soal keberanian mengangkat senjata, tetapi juga soal bagaimana menjaga kehormatan bangsa di tengah sorotan dunia. Pandangan itu kelak membentuk visinya terhadap pertahanan dan kedaulatan Indonesia di masa depan. Usai penugasan di Timor Timur, reputasi Prabowo semakin menguat di lingkungan TNI. Ia terus naik pangkat dan dipercaya memimpin berbagai satuan penting. Dalam setiap langkahnya, terlihat tekad untuk membangun pasukan yang kuat, disiplin, dan mandiri. Namun di balik ketegasan dan keberhasilannya, tersimpan ambisi pribadi yang kian membara. Ambisi untuk membawa militer Indonesia menjadi kekuatan yang disegani di kawasan, sekaligus membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang lebih dari sekadar prajurit. Dalam dirinya mulai tumbuh keyakinan bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tapi juga oleh arah kepemimpinan. Pada titik ini, perjalanan Prabowo telah melampaui batas seorang prajurit biasa. Dari medan latihan hingga zona konflik, dari semangat idealis hingga strategi realistis, ia telah menempa dirinya menjadi sosok dengan visi besar tentang kekuatan dan kemandirian bangsa. Namun di balik semua itu, babak berikutnya akan membuka sisi lain dari perjalanan hidupnya, ketika tanggung jawab dan ambisi berhadapan langsung dengan kekuasaan dan politik, dan ketika setiap keputusan akan menentukan apakah dirinya akan dikenang sebagai pelindung negeri, atau sebagai sosok yang menimbulkan tanda tanya dalam sejarah. Kenaikan karir Prabowo Subianto di tubuh militer berlangsung cepat, seiring dengan reputasinya sebagai perwira yang tangguh dan berani mengambil risiko. Pada pertengahan 1990-an, ia dipercaya memimpin Kopassus, pasukan elit yang menjadi kebanggaan TNI. Di bawah kepemimpinannya, satuan itu mengalami transformasi besar dalam taktik dan kedisiplinan. Prabowo dikenal tegas terhadap pelatihan, menuntut pasukannya untuk selalu siap dalam segala situasi.
Ia sering turun langsung ke lapangan, memantau latihan, bahkan ikut dalam simulasi operasi. Gaya kepemimpinannya yang keras namun karismatik menjadikannya sosok yang dihormati, sekaligus ditakuti, di kalangan prajuritnya. Namun di balik kesuksesan itu, awan gelap mulai mengiringi langkahnya. Situasi politik nasional mulai memanas menjelang kejatuhan rezim Orde Baru. Sebagai menantu Presiden Soeharto, setelah menikahi Titik Soeharto, Prabowo berada di pusat lingkaran kekuasaan. Posisi itu memberinya akses, tapi juga beban besar. Ketika gejolak reformasi mulai muncul pada 1998, Prabowo menjabat sebagai Panglima Kostrad, posisi strategis di militer. Pada masa genting itu, berbagai perintah dan operasi dijalankan untuk menjaga stabilitas, namun situasi segera berubah menjadi krisis nasional yang tak terkendali. Di tengah kekacauan, nama Prabowo menjadi salah satu yang paling sering disebut. Kerusuhan Mei 1998 dan gelombang demonstrasi mahasiswa membuka lembaran paling kontroversial dalam perjalanan hidupnya. Tuduhan keterlibatan dalam penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi menyeruak, membuat karir militernya terguncang hebat. Sebuah Dewan Kehormatan Perwira pun dibentuk untuk menyelidiki peran Prabowo dalam berbagai operasi rahasia tersebut. Meski hingga kini banyak aspek dari kasus itu tetap menjadi perdebatan, hasil akhirnya jelas, Prabowo diberhentikan dari dinas aktif. Keputusan itu menjadi titik balik dramatis dalam hidupnya. Dari puncak karir sebagai Jenderal Bintang 3, ia terhempas ke posisi paling rendah dalam dunia yang pernah ia bela sepenuh hati. Bagi Prabowo, masa itu bukan sekadar kejatuhan jabatan, melainkan benturan keras antara idealisme dan kenyataan politik. Dalam berbagai wawancara setelahnya, ia menggambarkan masa 1998 sebagai periode paling berat dalam hidupnya, sebuah ujian terhadap kesetiaan dan kehormatan seorang prajurit. Ia sempat mengasingkan diri ke luar negeri, menjauh dari hiruk-pikuk politik tanah air. Di balik pengasingan itu, banyak yang mengatakan Prabowo sedang merenungkan ulang makna perjuangan dan kekuasaan, dua hal yang sebelumnya ia yakini tak bisa dipisahkan. Kini, keduanya justru tampak saling bertentangan dalam hidupnya. Peristiwa 1998 menandai akhir perjalanan militernya, namun bukan akhir dari kiprahnya. Dari sosok jenderal yang jatuh dalam kontroversi, Prabowo mulai menapaki jalan baru, jalan yang tak lagi ditempuh dengan senjata, melainkan dengan ide dan strategi politik. Ia meninggalkan dunia yang pernah membesarkannya, untuk menantang dunia baru yang lebih rumit dan tak kalah keras, politik Indonesia pasca reformasi. Bab berikutnya akan mencatat transformasi besar seorang prajurit menjadi politisi, dan bagaimana luka masa lalu justru menjadi bahan bakar bagi ambisi baru yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah kejatuhannya pada tahun 1998, Prabowo Subianto memilih menjauh dari sorotan publik. Ia meninggalkan Indonesia dan menghabiskan beberapa tahun di luar negeri, termasuk di Yordania, mencari ketenangan sekaligus arah baru dalam hidupnya. Di masa pengasingan itu, Prabowo banyak merenung tentang makna kekuasaan, kesetiaan, dan kehormatan. Ia membaca kembali sejarah bangsa, berbicara dengan tokoh-tokoh luar negeri, dan mulai melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Dari seorang jenderal yang terbiasa memberi perintah, kini ia menjadi seorang pengamat yang mempelajari dinamika global. Namun di balik keheningan itu, satu tekad tetap menyala dalam dirinya, suatu hari, ia akan kembali ke tanah air dan membuktikan bahwa perjuangan belum berakhir. Beberapa tahun kemudian, Prabowo benar-benar pulang ke Indonesia. Ia sadar, medan perjuangan telah berubah, bukan lagi di medan perang bersenjata, tetapi di arena politik yang lebih licin dan penuh intrik. Ia sempat bergabung dengan Partai Golkar, tempat banyak mantan tokoh Orde Baru bernaung, namun kemudian memilih jalan sendiri. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, bersama adiknya, Hasyim Joyo Hadikusumo, seorang pengusaha dan pendukung setianya. Gerindra dibangun dengan semangat nasionalisme dan kemandirian ekonomi, dua hal yang menjadi inti dari pandangan politik Prabowo sejak lama. Partai ini menjadi wadah bagi ambisinya yang lama tertunda, memimpin bangsa lewat jalur politik. Gerindra tumbuh cepat di tengah kekecewaan masyarakat terhadap politik lama. Retorika Prabowo yang tegas, penuh semangat nasionalisme, dan gaya berbicara layaknya komandan di medan perang, membuatnya mudah diterima oleh banyak kalangan. Ia berbicara tentang kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan pentingnya negara berdiri di atas kaki sendiri. Di mata pendukungnya, Prabowo bukan sekadar politikus, tetapi simbol perlawanan terhadap kepentingan asing dan elit lama yang dianggap terlalu kompromistis. Namun bagi lawan politiknya,
Gaya keras Prabowo menjadi bahan kritik, dianggap otoriter dan berpotensi membawa kembali bayang-bayang masa lalu militerisme Indonesia. Panggung politik nasional segera menjadi arena baru bagi Prabowo. Setelah menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada 2009, ia maju sebagai calon presiden pada 2014 dan 2019, namun 2 kali pula mengalami kekalahan dari Joko Widodo. Meski begitu, kekalahan itu tidak membuatnya mundur. Prabowo justru belajar dari setiap pertarungan, memperkuat jaringan politiknya, dan memoles citra publiknya agar lebih seimbang antara keras dan bijak. Dalam banyak kesempatan, ia menampilkan diri sebagai sosok nasionalis yang berpikiran terbuka, siap bekerja sama dengan siapapun demi kepentingan bangsa. Perjalanan Prabowo dari seorang jenderal yang jatuh, menjadi tokoh politik yang bangkit, adalah kisah tentang daya tahan dan ambisi yang tak padam. Ia belajar bahwa kekuasaan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal strategi dan waktu. Dari pengasingan hingga pendirian partai, dari kekalahan hingga pengakuan, Prabowo telah menulis ulang kisah hidupnya di panggung politik Indonesia. Namun sejarah belum selesai menulis bab terakhirnya, karena di balik setiap pidato dan langkah politiknya, tersimpan satu tujuan akhir, membuktikan bahwa takdir seorang prajurit sejati tidak berakhir di medan perang, melainkan di medan pengabdian untuk bangsa. Tahun-tahun setelah mendirikan Gerindra menjadi periode penting dalam perjalanan politik Prabowo Subianto. Ia menjelma dari sosok mantan jenderal yang sempat dijauhi publik menjadi figur politik nasional yang disegani. Dalam setiap pidatonya, Prabowo selalu menampilkan narasi tentang cinta tanah air dan perjuangan rakyat kecil. Ia berkeliling ke berbagai daerah, menemui petani, nelayan, dan buruh, menyapa mereka dengan gaya tegas khas militer namun penuh empati. Kamera televisi sering menyorot tangannya yang mengepal ketika ia berkata, "Kita tidak boleh jadi bangsa yang lemah." Kalimat itu menjadi semacam mantra baru bagi para pendukungnya, menciptakan citra Prabowo sebagai pemimpin yang siap berjuang, bukan hanya berbicara. Namun perjalanan politiknya tidak pernah berjalan mulus. Dalam 2 kali pemilihan presiden, 2014 dan 2019, Prabowo berhadapan dengan Joko Widodo, sosok sipil sederhana yang menjadi simbol perubahan. Pertarungan mereka tidak hanya soal program politik, tapi juga benturan dua dunia, militer dan sipil, kekuatan lama dan wajah baru reformasi. Setiap kampanye berlangsung panas, penuh dinamika, dan menguras energi bangsa. Meski kalah 2 kali, Prabowo tetap menunjukkan daya tahan luar biasa. Ia tidak pergi atau menyerah, justru, setelah kekalahan itu, ia merangkul lawannya dan menunjukkan sikap yang mengejutkan banyak pihak, menerima tawaran untuk bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Langkah itu dianggap pragmatis oleh sebagian kalangan, namun strategis oleh yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, Prabowo membuktikan bahwa ia masih memiliki visi besar untuk Indonesia. Ia mendorong modernisasi alat utama sistem pertahanan, alutsista, memperkuat hubungan militer dengan berbagai negara, dan menekankan pentingnya kemandirian industri pertahanan nasional. Dalam banyak kesempatan, ia berbicara bukan sebagai politisi, tapi sebagai negarawan yang memahami pentingnya kekuatan militer dalam menjaga kedaulatan negara. Gaya kepemimpinannya di Kementerian Pertahanan mencerminkan dirinya yang dulu, tegas, langsung, dan disiplin. Namun kini, ketegasan itu tampak lebih matang, lebih strategis. Selama menjabat menteri, citra Prabowo mengalami transformasi besar. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai mantan jenderal penuh kontroversi, melainkan sebagai tokoh yang bisa bekerja di bawah pemerintahan yang dulu menjadi lawannya. Publik mulai melihat sisi lain dari dirinya, kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk menempatkan kepentingan negara di atas ego politik. Banyak pengamat menilai, periode inilah yang menjadi jembatan menuju puncak karirnya. Prabowo berhasil menata ulang citranya, memperkuat jaringan, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap dirinya. Ketika pemilihan presiden 2024 mendekat, semua mata kembali tertuju padanya. Kali ini, Prabowo tampil dengan wajah baru, bukan lagi simbol perlawanan, tapi simbol stabilitas. Ia berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, langkah yang menandai rekonsiliasi dua kekuatan besar politik Indonesia. Dukungan yang luas, kampanye yang terukur, dan citra kepemimpinan yang kuat membawanya menuju kemenangan. Setelah lebih dari 2 dekade jatuh bangun dalam politik, Prabowo akhirnya mencapai puncak perjalanan panjangnya, dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dari seorang bocah pengasingan, prajurit tempur, hingga negarawan, perjalanan Prabowo menjadi kisah tentang ambisi, keteguhan, dan takdir,
bahwa dalam sejarah bangsa, bahkan luka masa lalu pun bisa menjadi jalan menuju pengabdian tertinggi. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Oktober 2024 menandai babak baru dalam perjalanan panjang hidupnya. Upacara di gedung DPR MPR itu berlangsung khidmat, disaksikan oleh tokoh-tokoh nasional, mantan presiden, dan ribuan rakyat yang mengikuti melalui layar kaca di seluruh penjuru negeri. Dalam pidato perdananya, Prabowo berbicara dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Ia mengutip pesan ayahnya tentang pentingnya kemandirian bangsa dan menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada kekuatan nasional, keadilan sosial, dan persatuan. Kalimat pembuka pidato itu menggema seperti penanda era baru, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, karena tidak ada bangsa besar yang hidup dari belas kasihan bangsa lain. Hari-hari pertama kepemimpinannya langsung diwarnai langkah tegas. Ia membentuk kabinet yang memadukan figur-figur militer, teknokrat, dan anak muda, termasuk dari kalangan yang dulu menjadi rival politiknya. Langkah itu mengejutkan banyak pihak, namun menunjukkan gaya khas Prabowo, strategis dan berani mengambil risiko. Ia menginginkan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tapi juga loyal terhadap visi besar kemandirian Indonesia. Program-program prioritasnya mencakup modernisasi pertahanan, penguatan industri pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan prajurit dan rakyat kecil. Di setiap rapat kabinet, gaya bicara Prabowo masih seperti komandan di lapangan, keras, langsung, dan penuh semangat nasionalisme. Namun, di tengah semangat membangun, tantangan besar segera muncul. Dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan tensi geopolitik yang meningkat. Prabowo, dengan latar belakang militernya, menanggapi tantangan ini dengan pendekatan realis, memperkuat aliansi strategis sambil menegaskan posisi netral Indonesia di tengah rivalitas kekuatan besar dunia. Ia ingin Indonesia disegani, bukan hanya didengar. Di sisi lain, dalam negeri menuntut perubahan nyata, lapangan kerja, stabilitas harga, dan pemerataan ekonomi. Kritik pun datang dari berbagai arah, menyoroti gaya kepemimpinannya yang dianggap terlalu top-down dan keras. Meski demikian, Prabowo tetap teguh. Ia percaya, kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk membawa bangsa ini keluar dari ketergantungan dan keraguan-raguan. Dalam beberapa kesempatan, publik melihat sisi lain dari Prabowo yang jarang muncul di masa lalu. Ia tampak lebih tenang, bahkan emosional, ketika berbicara tentang Indonesia di hadapan para veteran atau anak-anak muda. Dalam pidato kenegaraan peringatan Hari Kemerdekaan, ia menyebut bahwa perjuangan sejati bukan lagi melawan penjajah, melainkan melawan kemiskinan dan kebodohan. Saya pernah berada di medan perang, tapi medan yang paling sulit adalah memimpin hati rakyat, katanya, disambut tepuk tangan panjang. Ucapan itu seolah menjadi refleksi perjalanan panjangnya, dari kerasnya disiplin militer menuju tantangan memimpin bangsa yang majemuk. Kini, di kursi kepresidenan, Prabowo seakan berdiri di puncak takdir yang telah lama disiapkan sejarah. Dari seorang anak pengasingan yang merindukan tanah air, menjadi prajurit yang mempertaruhkan nyawa, hingga politisi yang jatuh bangun demi cita-cita nasional. Kepemimpinannya kini bukan sekadar akhir dari perjalanan, tetapi ujian tertinggi dari seluruh pengalaman hidupnya. Dunia menatap Indonesia dengan harapan dan kewaspadaan, sementara rakyat menunggu jawaban dari sosok yang dulu dikenal keras, kini dipercaya untuk menuntun bangsa menuju masa depan. Dalam bab ini, sejarah seolah menulis ulang dirinya, bahwa kadang, perjalanan panjang seorang manusia bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk menemukan makna sejati dari kata mengabdi. Memasuki tahun pertama pemerintahannya, Prabowo Subianto mulai menata arah pembangunan nasional dengan visi yang ia sebut sebagai Indonesia Berdikari dan Bermartabat. Fokus utamanya adalah kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan, energi, maupun alutsista. Ia menginstruksikan pembentukan lembaga-lembaga baru yang berorientasi pada riset dan inovasi nasional, sekaligus memperkuat peran BUMN strategis. Kamera televisi sering menyorot dirinya saat mengunjungi pabrik baja, pelabuhan, dan lumbung pangan, mengenakan seragam safari khasnya, lengkap dengan topi dan senyum tegas yang menjadi ciri khas. Bangsa besar tidak boleh malas berpikir dan bekerja, ucapnya dalam salah satu kunjungan kerja di Jawa Tengah, disambut tepuk tangan para pekerja. Kebijakan ekonomi nasional Prabowo berlandaskan pada 3 pilar, kemandirian produksi, distribusi yang adil, dan penguatan daya beli rakyat kecil. Ia memperkenalkan program Desa Kuat,
negara hebat yang mendorong pembangunan berbasis pangan dan energi di tingkat desa. Dengan pendekatan militeristik yang terstruktur, Prabowo menugaskan aparat TNI untuk membantu distribusi logistik dan teknologi ke daerah terpencil. Kebijakan ini menuai pujian karena efektif mempercepat pemerataan pembangunan, namun juga kritik dari kalangan sipil yang menilai peran militer dalam urusan sipil terlalu besar. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap teguh pada prinsipnya, negara yang kuat harus memiliki disiplin dan keteraturan. Dalam konteks global, Indonesia di bawah Prabowo mulai memainkan peran yang lebih aktif di kawasan Indo-Pasifik. Ia memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, sambil menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Gaya diplomasi Prabowo dikenal lugas dan nasionalis, namun tetap terbuka untuk kerja sama strategis. Dalam sebuah forum internasional, ia menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar penonton dalam geopolitik dunia, melainkan penentu arah. Pernyataan itu mengundang perhatian media internasional dan menandai perubahan citra Indonesia sebagai negara yang semakin percaya diri dalam arena global. Namun, tak semua berjalan mulus. Tantangan dalam negeri terus menguji ketegasan kepemimpinannya. Isu inflasi, tekanan ekonomi global, serta kritik terhadap gaya komunikasinya yang keras menjadi sorotan publik. Beberapa kelompok masyarakat sipil menilai Prabowo terlalu fokus pada keamanan dan infrastruktur, sementara aspek kebebasan publik dan demokrasi terabaikan. Dalam menghadapi kritik tersebut, Prabowo kerap menanggapinya dengan tenang namun tegas. Demokrasi bukan berarti tanpa disiplin. Kebebasan tanpa tanggung jawab akan menghancurkan bangsa, ujarnya dalam sebuah wawancara televisi nasional. Kalimat itu mencerminkan filosofi kepemimpinannya, bahwa kebebasan dan ketertiban harus berjalan seimbang. Di balik semua dinamika politik dan kebijakan, publik melihat perubahan karakter dalam diri Prabowo. Dari seorang jenderal yang dulu dikenal keras dan penuh ambisi, ia kini tampak lebih reflektif, seolah menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan tujuan. Dalam satu kesempatan di Istana Negara, ia berbicara di depan sekelompok mahasiswa dengan nada lembut namun tegas, "Kalau saya keras, itu karena saya sayang pada negeri ini." Ucapan itu menggambarkan transformasi pribadi yang mendalam, dari sosok yang dahulu hanya ingin memimpin, menjadi pemimpin yang ingin membangun. Di bawah sorotan kamera dokumenter, bab ini menjadi potret tentang seorang presiden yang berusaha menyeimbangkan antara idealisme masa muda dan tanggung jawab sejarah di usia senjanya. Memasuki pertengahan masa jabatannya, Prabowo Subianto mulai menghadapi fase yang menentukan, masa di mana idealisme bertemu realitas pemerintahan. Di tengah upaya memperkuat ekonomi nasional, dunia diguncang oleh ketidakstabilan global, konflik di berbagai belahan dunia, krisis energi, dan fluktuasi harga pangan internasional. Dampaknya terasa hingga ke tanah air. Pemerintahannya diuji untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan langsung dari Istana Merdeka, Prabowo berbicara dengan nada tegas namun bijak, "Kita tidak boleh panik. Negara yang kuat adalah negara yang mampu berdiri tegak di tengah badai." Kalimat itu menjadi simbol dari semangat ketahanan yang ia tanamkan pada seluruh aparatur pemerintahannya. Sebagai presiden dengan latar belakang militer, Prabowo menekankan pentingnya kedisiplinan nasional dalam menghadapi krisis. Ia membentuk satuan tugas lintas sektor yang menggabungkan unsur pemerintah, TNI, dan akademisi untuk menanggulangi dampak ekonomi global. Di bawah komandonya, distribusi logistik dan bantuan sosial dilakukan secara sistematis, layaknya operasi militer. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meredam gejolak sosial di beberapa daerah, meski sempat dikritik karena dinilai terlalu sentralistis. Namun bagi Prabowo, kedisiplinan dan koordinasi adalah kunci. Ia sering berkata dalam rapat tertutup, negara besar harus dikelola seperti pasukan elit, cepat, tepat, dan tangguh. Di sisi lain, program pembangunan nasional mulai menunjukkan hasil nyata. Sektor pertahanan dalam negeri tumbuh pesat dengan meningkatnya produksi alat militer buatan Indonesia. Industri pangan nasional mulai mandiri, dan proyek ketahanan energi berbasis biofuel mulai berjalan di berbagai provinsi. Prabowo menyebut era ini sebagai kebangkitan kedua Indonesia, di mana bangsa tidak lagi bergantung pada kekuatan asing. Dalam dokumenter yang menyorot perjalanan pemerintahannya, tampak dirinya mengunjungi proyek kilang minyak domestik di Kalimantan, berdiri di tengah hujan, menyalami para pekerja sambil berkata, "Inilah perjuangan tanpa senjata." Momen itu menjadi simbol bahwa semangat nasionalisme tidak hanya di medan perang, tapi juga di ladang pembangunan.
Namun, di balik keberhasilan itu, muncul tantangan baru dari dalam. Beberapa kalangan politik mulai mempertanyakan gaya kepemimpinannya yang dianggap terlalu dominan dan menutup ruang diskusi publik. Media sosial ramai dengan perdebatan tentang batas antara ketegasan dan otoritarianisme. Prabowo, yang kini tampak lebih tenang dan matang, menanggapi kritik itu dengan elegan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia berkata, "Saya tidak ingin memerintah dengan ketakutan, tapi dengan ketegasan. Karena bangsa ini butuh arah, bukan kegaduhan." Jawaban itu mencerminkan pemahamannya akan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, dua hal yang dulu mungkin sulit ia satukan. Menjelang akhir tahun ketiga pemerintahannya, sorotan dunia mulai tertuju pada Indonesia sebagai kekuatan baru di kawasan. Pertumbuhan ekonomi stabil, diplomasi luar negeri semakin berpengaruh, dan stabilitas politik relatif terjaga. Namun, di balik semua capaian itu, Prabowo menyadari satu hal, bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kebijakan dan strategi, tapi tentang kepercayaan. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para staf dan menteri muda, ia berkata pelan namun tegas, "Saya tidak bisa berjalan sendiri. Rakyatlah yang membuat saya kuat." Ucapan itu menutup bab ini dengan nada reflektif, menggambarkan sisi manusiawi seorang presiden yang pernah menjadi prajurit, kini menjadi negarawan yang tengah berjuang menjaga keseimbangan antara ambisi dan pengabdian. Memasuki tahun keempat pemerintahannya, Prabowo Subianto mulai memasuki fase refleksi, masa ketika seorang pemimpin meninjau kembali apa yang telah dicapainya dan apa yang masih tertinggal. Di istana negara yang megah namun senyap di malam hari, seringkali ia terlihat berjalan di halaman sambil berbincang dengan para penasihat terdekatnya. Suasana dokumenter memperlihatkan sosok presiden yang merenung dalam diam, menatap bendera merah putih yang berkibar di langit malam. Tanggung jawab terbesar seorang pemimpin bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi membangun karakter bangsanya, ucapnya dalam satu wawancara khusus yang ditayangkan televisi nasional. Kalimat itu menjadi refleksi dari pergeseran peran Prabowo, dari pemimpin yang keras menjadi negarawan yang penuh perenungan. Di masa ini, fokus pemerintahannya bergeser dari pembangunan fisik menuju pembangunan manusia. Prabowo meluncurkan program nasional bertajuk Generasi Garuda, sebuah inisiatif pendidikan dan bela negara yang menekankan pada kedisiplinan, kecintaan tanah air, dan teknologi. Ia percaya bahwa masa depan Indonesia tidak bisa hanya diserahkan pada sumber daya alam, tetapi pada kualitas generasi penerus. Dalam tayangan dokumenter, terlihat dirinya berbicara kepada ribuan pelajar di Gelora Bung Karno, dengan suara yang bergetar namun tegas, bangsa ini tidak akan kalah selama anak-anak mudanya berani bermimpi besar. Gagasan ini disambut hangat oleh masyarakat, menjadikan Prabowo bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda. Namun, tekanan politik dan sosial tetap hadir. Seiring mendekatnya tahun politik baru, muncul kelompok-kelompok yang mulai mempertanyakan arah kepemimpinannya. Oposisi menyoroti kebijakan pertahanan yang dianggap terlalu besar dan anggaran negara yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Di tengah sorotan itu, Prabowo menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik. Dalam pidato di depan MPR, ia menegaskan bahwa demokrasi harus hidup berdampingan dengan disiplin nasional. "Saya tidak anti kritik," ujarnya dengan suara tenang, "tapi saya tidak akan membiarkan kritik menghancurkan semangat bangsa." Pernyataan itu menjadi peringatan halus bagi semua pihak, bahwa kepemimpinan yang tegas tidak selalu berarti menutup diri. Dalam bidang diplomasi, Prabowo semakin dikenal di panggung dunia. Indonesia tampil sebagai mediator dalam berbagai konflik regional, dan reputasinya sebagai pemimpin berprinsip mulai diakui secara internasional. Kamera dokumenter menyorot pertemuannya dengan para pemimpin dunia, dari Washington hingga Riyadh, di mana ia berbicara dengan nada yang sama, tentang kemandirian bangsa, perdamaian, dan kehormatan. "Kami bangsa yang cinta damai, tapi kami tidak takut berjuang," katanya dalam forum G20. Kalimat itu, yang disampaikan dengan mata tajam dan gerak tubuh mantap, menggema di ruang sidang dan menjadi headline media internasional keesokan harinya. Namun di balik sorotan dan tepuk tangan, bab ini memperlihatkan sisi paling manusiawi dari Prabowo. Dalam momen pribadi yang terekam kamera dokumenter, ia berbicara pelan tentang perjalanan panjang hidupnya. "Saya pernah jatuh, saya pernah kalah, tapi saya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini," katanya sambil tersenyum tipis. Wajahnya tampak lelah, namun matanya masih menyala oleh semangat yang sama seperti puluhan tahun lalu saat pertama kali bersumpah sebagai prajurit. Adegan itu menutup bab ini dengan nuansa tenang dan dalam,
menegaskan bahwa di balik segala kekuasaan dan kontroversi, Prabowo Subianto tetaplah seorang manusia yang berjuang dengan seluruh luka dan cintanya untuk Indonesia yang ia yakini bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri.